Senang. Lebih senang dinyanyi. Dalam tuh aduh, mengganggu waktu ini terlalu banyak. Assalamualaikum teman-teman, thank you sudah klik channel ini, Mira Sarini. Di video kali ini kembali aku akan bahas tentang sosok yang sangat terkenal. Untuk orang-orang yang hidup di era 70-an hingga 80-an pasti tahu ya, bahkan kaum milenial nih juga mengenal sosok ini. Jadi di masa itu 29 tahun yang lalu ada seorang artis yang meninggal di puncak kejayaannya. Meninggalnya ini cukup tragis teman-teman, yaitu karena kecelakaan. Para penggemarnya di seluruh Indonesia kala itu bahkan di luar negeri nih sangat kaget atas peristiwa ini. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ya, Nike Ardilla. Sejak meninggalnya Nike Ardilla ini hingga sekarang, makamnya selalu dikunjungi teman-teman. Dan masih banyak tuh orang-orang yang membicarakannya terkait berbagai konspirasi meninggalnya Nike Ardilla ini. Oke, baiklah, tak perlu berlama-lama. Langsung saja kita bahas tentang kisah perjalanan karir dan konspirasi kematian sosok legendaris ini, Nike Ardilla. Yuk, mari kisah, mari kita berkisah. Sebelum kita bercerita tentang bagaimana nasib tragis menimpa Nike Ardilla, kita bahas tentang latar belakangnya dulu teman-teman. Perjalanan karir Nike Ardilla sampai akhirnya sukses menjadi artis papan atas Indonesia. Nike Ardilla ini memiliki nama asli Raden Rara Nike Ratnadilla Kusnadi. Dia lahir di Bandung 27 Desember 1975. Ayahnya bernama Raden Edi Kusnadi dan ibunya bernama Nining Ningsihrat. Nah, sedikit kita bahas nih ke silsilah keturunan Nike ini. Kalau kita lihat dari nama ayahnya ada Raden-Radennya gitu ya, ada bau-bau ningratnya sepertinya. Di beberapa artikel nih aku baca juga bahwa Nike Ardilla ini merupakan keturunan dari Kerajaan Galuh, sebuah kerajaan Sunda di waktu lampau. Kerajaan ini itu berpusatnya di Ciamis. Darah biru bangsawan mengalir langsung dari sang ayah Raden Edi Kusnadi Natabrata. Buyut Nike Ardilla ini bernama Raden Natabrata yang merupakan anak dari kepala wilayah Kerajaan Galuh bagian Imbanagara, yaitu Raden Gandar Kartabrata. Ia merupakan keturunan langsung tuh Bupati ke-16 Galuh yang berpusat di Imbanagara, Ciamis, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Wiradikusuma. Dia adalah Bupati Galuh Ciamis tahun 1815 sampai 1819 dari istrinya Nyai Raden Ayu Natakoma Lama. Nike Ardilla ini adalah bungsu dari 3 bersaudara teman-teman, memiliki 2 saudara laki-laki yang bernama Raden Deden Soni dan Raden Alan Yudi. Nah, masa kecil mereka itu dihabiskanlah di kota kelahirannya di Bandung, di rumahnya ini. Sejak kecil, umur 5 tahun, Nike ini memang sudah bakat menyanyi teman-teman. Darah seni Nike ini mengalir dari kakeknya yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Kala itu nih, Nike ini sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya. Dari kecil, Nike ini memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni, dari mulai tarik suara sampai dengan menari tarian daerah. Di mata keluarga dan orang-orang terdekatnya, Nike ini emang memiliki suara yang emang bagus dan unik teman-teman. Nike yang waktu itu masih duduk di bangku SD rutin lah tuh mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah tuh mewakili Provinsi Jawa Barat juga dalam ajang festival pop singer tingkat nasional. Juga berhasil tuh menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan juara festival pop singer HAPMI Kodia Bandung pada tahun 1985. Saat itu ini Nike ini masih berusia 10 tahun dan dia mewakili dari Provinsi Jawa Barat. Ketekunan tersebut membawanya lah sampai dikenal lah akhirnya ke seluruh masyarakat Indonesia. Karena bakatnya yang luar biasa, akhirnya Mami Nike Ardilla ini memutuskan lah untuk mendaftarkan anak ini ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau yang disingkat dengan HAPMI. Nike Ardilla yang kala itu masih kelas 5 SD diincarlah oleh beberapa manajemen musik. Dipilihlah salah satu manajemen musik. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, seorang wartawan musik senior kenamaan lah pada masa itu. Nah, Nike yang awalnya memakai nama panggung, nama aslinya berubah menjadi Nike Astrina. Nama ini diberikanlah dengan tujuan bahwa Nike ini akan menyanyi Niki Astria, penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Nike kerap didaulat lah untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior. Nah, termasuk tuh Niki Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi.
komposi. Dari yang awalnya Nike ini belum memiliki lagu sendiri dan hanya bawakan nyanyi-nyanyi rock barat, kemudian tepatnya di tahun 1986 saat Nike Ardilla ini berusia 11 tahun, Nike ini memasuki dapur rekaman dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri. Di tahun 1987 singlenya ini dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rap Hour. Lanjut, kemudian di Juli 1988 saat baru lulus dari SD nih, kalau kalian masa itu udah ngapain aja teman-teman? Main lompat tali. Nah, aku tuh si Nike ini waktu itu sudah masuk dapur rekaman. Hebat kan? Nike ini udah dibuatkan tuh rekaman albumnya sendiri. Tapi sayangnya album itu gagal dirilis karena mengingat lagunya yang bersifat roman percintaan. Jadi kurang cocok dengan usianya kala itu. Karir Nike ini tidak terhenti di situ aja teman-teman. Nike ini juga dilirik oleh industri perfilman di awal 1989. Nah, Nike ini memulai karir aktingnya dengan membintangi sebuah film layar lebar yang berjudul Gadis Foto Model. Nah, dalam film tersebut nih, Nike ini juga turut menjadi pengisi soundtrack yang kemudian dirilislah menjadi album soundtrack Gadis Foto Model. Setelah sukses di dunia akting, Nike kembali menunjukkan kemampuan bernyanyinya. Balik lagi nih di industri musik, tepatnya di Oktober 1989. Di usia Nike yang sudah 14 tahun, dikenalin lah dengan salah satu sosok penyanyi yang emang sudah populer di Indonesia kala itu, yaitu yang bernama Dedi Dores. Dedi Dores ini juga menyukai dan mengagumi suara Nike Ardilla ini. Nah, dari situlah dia mulai bergabung dengan beberapa proyeknya Dedi Dores. Dari proyek inilah Nike merilis satu album pertama, yaitu Seberkas Sinar, yang diproduksi oleh Dedi Dores ini. Album itu terhitung sukses besar di pasaran teman-teman, dan langsung mengangkat nama Nike Ardilla sebagai lady rocker papan atas Indonesia. Nike berhasil tuh menjual sekitar 500.000 kopi album pertamanya ini. Dalam album ini nama Nike yang sebelumnya Nike Astrina kemudian berubah tuh menjadi Nike AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Penggunaan nama itu pun gak terlalu lama dan akhirnya digantilah menjadi Nike Ardilla. Sukses di album pertama, kemudian 4 bulan kemudian, tepatnya di Februari 1990, Nike merilis album kedua, Bintang Kehidupan. Meledak bahkan 4 kali lipat dari album sebelumnya. Album kedua ini terjual sampai 2 juta kopi. Nah, konon ceritanya belum ada tuh musisi Indonesia hingga saat ini yang bisa menyaingi penjualan salah satu albumnya tersebut. Itu baik Peter Pan katanya, Agnes Mo ataupun Dewa 19 nggak bisa menyaingi. Atau sekarang ada nggak teman-teman menurut kalian artis penyanyi yang mampu menyaingi Nike ini? Jenuh aku mendengar manisnya. Sukses di dunia musik, Nike juga sukses di industri perfilman dan pertelevisian. Nike yang emang sosok penyanyi papan atas tentu banyak ya diincar oleh berbagai produser dunia hiburan. Nike Ardilla ini menjadi sosok artis yang multi talent. Nike ini sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya, dan kegiatan yang berhubungan dengan modeling dan show di daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke itu full penuh diisi dengan Nike. Nike Ardilla ini yang berhasil jadi penyanyi bersuara emas yang diidolakan lah, di mana-mana dia diidolakan. Juga dikagumi dalam berbagai macam perannya di film layar lebar maupun serial televisi. Beberapa judul film bahkan menjadi box office seperti Lupus 4, Anak Mami Sudah Besar, Olga dan Sepatu Roda, Sikabayan dan Anak Jin, dan Sikabayan Sabah Metropolitan. Dominasinya di industri hiburan itu juga terlihat ketika dirinya itu sering menjadi pemeran utama lah dalam serial televisi. Nah, tercatat tuh Nike ini pernah menjadi pemeran utama dalam judul Bunga Kampus, None, Warisan Darah Biru 1 dan lainnya. Salah satu di antara sinetron dengan rating tinggi kala itu yang berjudul None tahun 1993. Dan di waktu yang bersamaan tidak itu saja teman-teman, banyak yang menginginkan Nike ini menjadi bintang di beberapa sinetron lain lagi. Tidak hanya itu, dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardilla sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Jadwal konsernya setiap tahun itu penuh, tampil di acara-acara selebritas dan ajang penghargaan, membintangi beberapa film box office, bintang iklan, tampil di sampul majalah dan sebagainya. Bener-bener top lah Nike Ardilla ini. Kala itu dia dikenal tidak hanya di Indonesia tapi luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam. Lagu dan filmnya emang banyak diminati di sana teman-teman. Jadwal dan kesibukan Nike Ardilla ini kebayangkan gimana sibuk padat merayapnya. Inilah yang mengharuskan dia selalu bolak-balik Jakarta Bandung.
Sejak itu di tahun 1994 Nike ini pindah dan ngontrak lah di Jakarta, tepatnya di sekitaran Fatmawati, Jakarta Selatan. Itulah serangkaian proses perjalanan karir Nika Ardila teman-teman, dari yang hanya penyanyi dari panggung kecil hingga sampai ke panggung-panggung besar yang akhirnya mengantarkan seorang Nika Ardila ini menjadi sosok artis multi talenta yang sangat terkenal era itu. Bahkan hingga sekarang sudah meninggal pun tetap terkenal ya. Siapa sangka karir cemerlang Nika Ardila harus terhenti. Kejadian naas menimpa Nika Ardila yang membuat seluruh fansnya berduka dan menggemparkan. Seperti apa kronologinya? Yuk kita lanjut kisahnya. 2 hari sebelum kejadian, tepatnya itu hari Jumat 17 Maret 1995, Nike ini masih sempat syuting sinetron Trauma Marissa 2 selama 10 jam non-stop di daerah Lenteng Agung dan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Usai syuting sekitar jam 2 malam, Nike pulang ke rumah kontrakannya. 10 jam non-stop. Nah, dalam kondisi lelah ini masih sempat tuh Nike ini masih terima tamu di kontrakannya. Karena Nike ini emang anaknya pintar bergaul dan punya banyak teman yang main ke rumahnya. Salah satunya itu adalah Melly Guslo, karena emang dulunya emang sahabatan ya Nike dan Melly ini. Berikutnya menjelang subuh, teman-teman Nike ini pada pulanglah mereka. Nah, jadi di rumah kontrakannya ini tinggal Nika Ardila dan satu temannya yang bernama Nona. Karena Nona ini emang niat tidur di situ nemenin Nike. Nah, malam itu mereka malah nonton film Cinderella sampai jam 6 pagi. Bukannya tidur, malah nonton gitu ya. Lalu Nike ini tidur cuma 2 jam aja, karena di jam 8 harus bangun lagi untuk syuting sinetron Warisan 2 di daerah Bogor. Awalnya Nike ke Bogor pakai mobil pribadi Honda Civic Genio berdua dengan sahabat sekaligus manajernya yang bernama Sofiatun atau yang dipanggil juga dengan Atun. Tapi karena Nike saat itu kurang fit, jadi nggak berani nyetir ya. Nah, jadi untuk sopirnya dia pinjam dan bayarlah sopir tetangganya yang bernama Pak Alim. Untuk kemudian Pak Alim ini mengemudikan mobil pribadi Nike ini saat itu juga. Di jam 8 pagi lewat berangkatlah mereka. Nah, sampai di Bogor sekitar 10 pagi. Karena sudah telat banget ya, minta maaf dong Nike dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, karena sudah lama nungguin, langsung cus tuh syuting hingga selesai sekitar pukul 8 malam. Nah, selesai dari situ langsung ke Bandung, tempat orang tuanya Nika Ardila dengan driver Pak Alim tadi. Pengakuan Atun manajernya, selama perjalanan Nike ini nggak tidur sama sekali teman-teman. Sekitar jam 11 malam sampailah di rumah orang tua Nika Ardila. Disambut tuh sama maminya Nike dengan kondisi yang lelah. Nike itu tiba-tiba minta maaf ke maminya. Nah, Mi doakan Eneng ya selalu sehat ya Mi. Maafkan Eneng kalau ada salah. Aneh kan tiba-tiba gitu, tapi awalnya mami Nike ini anggap itu biasa aja, nggak ada curiga, nggak ada firasat sama sekali. Mungkin ini nih Nike lagi capek nih, atau lagi kangen aja karena lama tak jumpa gitu. Ternyata Nike ini di rumah maminya, orang tuanya ini nggak lama teman-teman. Cuma istirahat sebentar saja, duduk dan rebahan sekitar 30 menitan lah. Karena setelah itu Nike dan manajernya Atun ini berdua aja ya harus hadir di acara ulang tahun majalah yang dibintanginya. Drivernya istirahat dulu kan di rumah orang tuanya Nike ini, karena paginya nanti harus antar Nike dan manajernya ke Bogor lagi untuk syuting. Jadi acaranya itu ada di klub malam yang ada di Bandung. Jadi Nike dan manajernya berangkat berdua aja gitu. Karena mereka berdua saja yang pergi, jadi nyetirlah si Nike ke tempat acaranya malam itu juga. Sebelum berangkat, orang majalah nelpon nih untuk datang ke sebuah hotel yang ada di Bandung. Niatnya untuk berangkat bareng. Jadi ke hotel itulah mereka. Setelah itu ada 3 rombongan mobil, barulah mereka menuju ke klub malam tempat pesta ulang tahun majalah itu. Nah, di sana Nika Ardila ini masih sempat tuh jumpa teman-temannya sesama artis. Secara nih acaranya di klub malam kan atau di diskotik pasti identik lah dengan minum-minum ya. Nah, meski teman-teman Nike pada minum, Nike ini nggak minum teman-teman. Dia cuma pesan jus jeruk saja. Nah, di pukul 3 pagi acaranya selesai. 3 subuh masuklah di hari Minggu 19 Maret 1995 kejadian naas itu terjadi. Bayangkan seperti apa lelahnya si Nike Ardila ini dilihat dari rentetan harinya sejak
tanggal 17 tadi, Nike ini emang kurang tidur dan kurang istirahat. Pas mereka mau balik di jam 3 pagi, Nike baru menyadari tuh ban mobilnya bagian kiri kempes. Teman-teman cowok Nike ini pun bantuin lah ya, menggantikan ban mobilnya Nike Ardila ini dengan ban serap. Tapi ternyata setelah dipasang, ban serap ini lebih kecil dibanding 3 ban lainnya. Awalnya mereka pikir, oh tak apa-apa lah, yang penting hati-hati aja, yang penting sampai rumah dulu lah, baru nanti dibawa ke bengkel buat benerin. Jadi sekitar jam 5 pagi lah mereka pun pulang. Nike yang dalam keadaan udah lemes nih dan lelah sekali ya, justru yang bawa mobil. Kayaknya si manajer Nike nggak bisa bawa mobil ya teman-teman. Sebelum pulang masih sempat juga nih ngantar teman-teman Nike ini ke hotel tadi. Balik dari hotel barulah nih Nike dan manajernya jalan menuju ke rumah orang tuanya. Saat menuju jalan pulang di sekitar di pukul 6.15 WIB pagi itu, saat mobil Nike memasuki jalan RE Marta Dinata Bandung dengan kecepatan mobil sekitar 60 sampai 80 km per jam, mobil Nike tiba-tiba mengalami kecelakaan tunggal yang cukup parah. Mobil Honda Civic milik Nike Ardila menabrak pohon, terpental, menghantam dan menabrak pagar beton bak sampah yang ada di jalan RE Marta Dinata Bandung. Nah, subuh-subuh itu awalnya sepi, terdengarlah suara tabrakan, boom. Kagetlah kan semua orang di sekitar lokasi, kumpullah semua dan mendadak ramai lah waktu itu. Nah, untuk melihat ada apa nih, heboh kan orang-orang waktu itu, dan ditolonglah nih si Nike dan manajernya. Kemudian dilarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Ternyata nyawa Nike Ardila tidak terselamatkan. Sementara Atun manajernya selamat, meski awalnya mengalami amnesia. Nike mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya. Diperkirakan Nike ini tewas seketika pasca kecelakaan. Tapi saksi lain juga yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menyebut juga Nike ini belum meninggal saat kejadian. Barulah dalam perjalanan ke rumah sakit ia meninggal dunia. Begitu. Beberapa waktu kemudian sampailah kabar ini ke keluarganya. Benar terkejutlah mereka, terutama mami Nike ya, sampai pingsan tuh saking shock mendengar kabar anaknya ini. Baru tadi malam ya Nike ini minta maaf sama maminya teman-teman. Berita ini jadi heboh dan menggemparkan lah di seluruh Indonesia. Fansnya kaget, sedih dan menangis mendengar dan melihat kabar ini. Saat itu Nike Ardila berusia 19 tahun, masih muda banget dan berada di puncak popularitasnya. Karir Nike itu sedang cemerlang-cemerlangnya. Meninggal secara mendadak, shock dan benar-benar gak nyangka para penggemar Nike Ardila. Dan di hari kejadian itu, rumah sakit tempat pertolongan pertama Nike tadi sampai ramai sekali pengunjung. Rumah sakit itu dikerumuni masyarakat yang terkejut dan bersedih. Sementara itu di sisi lain, polisi langsung menyelidiki perihal kronologi dan penyebab kecelakaan tunggal yang dialami Nike Ardila. Karena saat itu banyak dugaan ya, Nike ini kecelakaan katanya karena nyetir dalam keadaan mabuk. Secara kejadiannya kan terjadi setelah Nike pulang dari klub malam ya, subuh-subuh lagi. Jadi wajar karena orang beranggapan begitu. Nah, tapi ketika otopsi dilakukan ternyata sama sekali nggak ada kadar alkoholnya dan obat-obatan apapun teman-teman. Teman-teman Nike yang ada di klub malam itu juga mengatakan kalau Nike ini nggak mabuk, tapi hanya menghadiri acara ulang tahun dari majalah tersebut. Semuanya mengaku tuh kalau Nike ini hanya pesan jus jeruk saja. Selang beberapa waktu ketika manajer Nike si Atun Pule mulailah tuh diinterogasi oleh pihak polisi terkait yang menimpa Nike. Di situ Atun jelaskan lah tuh perihal kondisi Nike ini emang lagi capek sekali dan kurang fit. Mengingatkan jadwalnya itu sangat padat merayap. Menurut Atun yang bersama Nike berada di mobil itu dalam perjalanan pulang, karena kondisi jalanan waktu itu subuh itu masih sepi, jadi Nike ini emang nyetirnya kencang banget dengan kecepatan yang tinggi dan tidak menggunakan sabuk pengaman atau safety belt ya. Pas sedang jalan nih, mobil Nike ini berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan tuh sangat pelan. Namun ketika menyalip dari arah berlawanan muncul mobil TAF melaju kencang. Nah, Nike ini langsung menghindari mobil TAF tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri. Justru ini membuat mobil Nike ini tidak stabil sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung tuh terpental menabrak pagar beton bak sampah di jalan RE Marta Dinata ini. Jadi berdasarkan keterangan yang disampaikan Atun, inilah yang dijadikan kemudian menjadi kesaksian resmi oleh polisi teman-teman. Jadi polisi menyimpulkanlah bahwa kecelakaan yang menimpa Nike Ardila adalah murni sebuah kecelakaan tunggal akibat nyetir karena kelelahan dan mengantuk sehingga kurang konsentrasi dalam
mengemudi. Tambah lagi saat itu kan Nike Ardila ini tidak pakai sabuk pengaman. Selang beberapa waktu ketika manajer Nike si Atun pulih, mulailah tuh diinterogasi oleh pihak polisi terkait kecelakaan yang menimpa Nike ini. Di situ tuh Atun jelaskan perihal kondisi Nike ini emang lagi capek sekali dan jadwal Nike ini emang padat merayap. Menurut Atun nih, yang bersama Nike berada di mobil itu dalam perjalanan pulang karena kondisi jalan waktu itu subuh itu masih sepi, jadi Nike ini emang nyetirnya kencang banget dengan kecepatan yang tinggi dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, pas sedang jalan nih, mobil Nike ini berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan itu sangat pelan. Nike langsung menghindari mobil top tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri. Justru ini yang membuat mobil Nike ini tidak stabil sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental menabrak pagar beton bak sampah di jalan R.E. Marta Dinata ini. Jadi berdasarkan keterangan yang disampaikan Atun inilah yang dijadikan kesaksian resmi oleh polisi. Begitu teman-teman. Jadi polisi ini menyimpulkanlah bahwa kecelakaan yang menimpa Nike Ardila adalah murni sebuah kecelakaan tunggal akibat nyetir karena kelelahan dengan sehingga kurang konsentrasi dalam mengemudi, ditambah lagi saat itu kan Nike ini tidak pakai safety belt sehingga mengalami benturan yang sangat kuat. Sementara Atun saat itu kan pakai safety belt atau sabuk pengaman ya. Jadi minim benturan sehingga Atun ini selamatlah dari kejadian naas itu. Nah, ban depan yang beda ukuran tadi ingat ya. Nah, ternyata bisa jadi salah satu pemicunya juga teman-teman. Mobil itu menjadi sulit untuk dikendalikan ketika Nike itu banting setir ke samping, ditambah lagi nih laju mobil yang termasuk ngebut di jalan raya pagi itu. Hasil penyelidikan dari polisi saat itu mengatakan itulah yang menjadi penyebab kecelakaan dari Nike Ardila. Dan singkat cerita nih, Nike Ardila yang sudah meninggal jenazahnya di rumah sakit dibawalah ke rumah orang tuanya dan dimakamkan dekat pemakaman keluarganya di Ciamis. Di proses pemakamannya, Nike ini diantarlah lebih 100.000 orang penggemarnya beserta para artis ibu kota. Kematiannya menghebohkan dunia hiburan Indonesia. Ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematiannya masih setia tuh berada di kediaman Nike Ardila. Manisnya kata cinta lebih baik sendiri. Konspirasi kematian Nike Ardila. Pasca kematian dari Nike Ardila, masih banyak orang-orang terutama fansnya Nike ini nggak percaya teman-teman kalau Nike ini murni karena kecelakaan semata. Seorang Nike Ardila yang sedang di puncak popularitasnya saat itu, berusia 19 tahun, cantik, populer karena memiliki suara yang luar biasa bagus dan berprestasi. Semua orang itu mengidolakannya. Wajar ya, semenjak Nike ini meninggal, mulai tuh publik mencari-cari berbagai kejanggalan terkait kecelakaan yang menimpa Nike Ardila. Bener gak sih Nike ini murni kecelakaan aja atau sebuah kecelakaan sengaja diciptakan demi untuk menghilangkan nyawa Nike Ardila yang emang sudah direncanakan oleh orang-orang yang emang tidak menyukai Nike ini, sehingga muncullah tuh berbagai konspirasi yang diyakini oleh banyak orang meskipun gak ada bukti yang benar-benar menguatkan terkait hal ini teman-teman, sehingga mulailah tuh publik mencari-cari tahu adanya beberapa kejanggalan yang dianggap aneh terkait kematian Nike Ardila ini, sehingga dengan mudah tuh orang langsung percaya dengan konspirasi ini. Seperti apa kejanggalan itu? Teori yang mengatakan kalau Nike itu ditabrak, bukan menabrak, di mana mobil Honda Civic biru metalik milik Nike ini sengaja ditabrak. Ada yang mengatakan katanya mobil Nike ini dipepet oleh sebuah mobil merah, yaitu mobil hardtop yang dikendarai orang rambut cepak. Jadi mobil Nike ini sengaja tuh dipepet sehingga tidak dapat mengemudikan mobil dengan benar dan tidak stabil, sehingga banting setir dan akhirnya nabrak beton. Hingga kini orang yang berambut cepak itu masih menjadi misteri keberadaannya teman-teman, dan polisi tidak pernah mengungkap juga terkait hal ini. Ditambah lagi nih, ban mobil milik mendiang Nike ini ya, sebelah kanan itu lebih kecil ya dan berbeda. Sebelah kanan apa kiri tadi ya, kecil dan berbeda dari 3 ban lainnya. Kondisi tersebut membuat kondisi mobil akan tidak stabil ketika melaju cepat. Ditambah lagi ketika peristiwa itu terjadi, manajer yang bersama Nike itu tidak mengingatkan juga pakai sabuk pengaman, sehingga banyaklah orang yang menduga hal itu sudah direncanakan. Berikutnya, kejanggalan yang ditemukan yaitu Nike Ardila terlibat cinta segitiga. Desas-desus nih yang mengatakan Nike ini memiliki ada permasalahan dengan salah satu
orang penting di Indonesia. Salah satu cucu Soeharto. Permasalahan ini adalah hubungan cinta segitiga. Berdasarkan banyak di berbagai artikel ya yang aku baca di internet dan para YouTuber juga banyak nih membahas yang menyebutkan kecelakaan yang menimpa Nike ini katanya didalangi oleh teman masa kecilnya sendiri, yaitu Eno Sigit, berasal dari keluarga cendana. Cucunya presiden kita kala itu, Soeharto. Penyanyi top era 90-an Nike Ardilla ini telah merebut pacar Eno yang katanya seorang perwira muda angkatan udara. Dan Nike ini memamerkannya di hadapan publik serta rekan sesama artis lainnya. Jadi cemburu nih ceritanya si Eno Sigit ini cemburu dengan Nike Ardilla, sehingga orang berasumsi karena Eno cemburu maka dilenyapkanlah si Nike gitu. Keanehan muncul di mata publik lah, sehingga banyak yang berspekulasi kalau kematian Nike ada hubungannya dengan Eno. Para wartawan tuh datang dong mewawancarai si Eno. Nah nanya, gimana pendapatnya Nike meninggal Mbak Eno gitu ya. Tapi di sini itu Eno ini memberikan pernyataan aneh, kata wartawan, kata narasumber, katanya, loh Nike meninggal, tapi bukan saya loh yang membunuh dia, kata si Eno nih, kata narasumber yang gak jelas juga nih, menirukan Eno ya. Si Eno itu jawab, benar, tapi bukan saya loh yang membunuh. Loh Nike meninggal, tapi bukan saya loh yang membunuh. Nah dari pernyataan Eno inilah media jadi heran, ya kok Eno merasa dituduh ya, padahal orang cuma nanya terkait Nike meninggal, kok Eno ini langsung bilang bukan dia yang bunuh gitu. Nah inilah yang katanya membuat publik makin percaya lagi nih dengan cerita konspirasi ini. Gimana menurut kalian teman-teman teori konspirasi ini? Terlepas dari banyaknya desas-desus yang beredar dan dipercayai oleh masyarakat, tetap saja ya ini tidak memiliki bukti yang kuat teman-teman. Aku percaya pihak keluarga kalau itu pasti tidak akan tinggal diam ya kalau misalnya itu emang ada bukti dan benar adanya. Tapi sampai sekarang tetap menjadi rahasia dan misteri terkait kematian Nike Ardilla. Ditambah lagi nih narasumber dari artikel yang aku baca ini juga tidak memberikan nama narasumber yang jelas dan valid. Jadi kalau aku pribadi agak ragu dengan cerita ini, jadi jatuhnya hoax bukan sih? Nah tapi tetap seru ya pas kita baca atau mendengarnya, meski kita juga ragu tuh benarannya. Berikutnya kehilangan data. Nah seperti yang aku ceritakan sebelumnya ya, banyak kabar beredar juga bahwa Nike ini mengalami kecelakaan karena mabuk akibat minum-minuman beralkohol dari diskotik tadi teman-teman. Raden Alan Yudi, kakak kandung laki-lakinya Nike Ardilla, di sebuah artikel mengatakan wajar publik berasumsi seperti itu. Secara Nike ini emang baru pulang dari klub malam yang identik dengan minum-minuman dan alkohol kan. Nah tapi hal itu terbantahkan dari hasil otopsi. Tidak ada kandungan alkoholnya. Di bagian atas perut ada memar gitu dekat dadanya. Nah karena tabrakan kayaknya gitu kata si abangnya si Nike. Nah yang fatal itu ada di belakang kuping, sobek, kena gantungan seatbelt yang terbuat dari besi. Di sini kakaknya Nike ini, Bang Alan ini menjelaskan kalau pihak keluarga sebenarnya itu kehilangan data hasil otopsi. Karena waktu Nike itu meninggal, orang kan luar biasa ya ramenya di rumahnya Nike, sehingga pihak keluarga kan sibuk ya dengan pengurusan jenazah Nike dan tamu-tamu yang luar biasa banyaknya, jadi tak terlalu fokus lah dengan berkas otopsi ini. Jadi akibat hal inilah ketika muncul berbagai macam asumsi masyarakat terkait pendapat kejanggalan atas kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya Nike ini. Berkasnya tidak bisa diperlihatkan sebagai bukti di saat klarifikasi karena datanya itu hilang. Apa yang mau dilihatkan gitu. Nah berikutnya, keluarga kesulitan menemukan jenazah Nike Ardilla. Kabar kecelakaan Nike itu tak langsung diketahui keluarga inti. Nah ternyata faktanya seperti yang diceritakan Bang Alan ini, kakak kandungnya Nike Ardilla, bahwa keluarga baru mengetahui beberapa jam sebelumnya. Bang Alan ini hanya tahu adiknya kan Nike itu sedang mengendarai mobil Honda Civic Genio milik Nike sendiri. Nah sedangkan teman Bang Alan ini mendapatkan kabar lagi dari pamannya lagi nih yang akrab dipanggil Mang Udi. Dan Mang Udi ini mendapatkan kabar dari seorang kerabat yang melihat mobil Nike ini yang berplat D27AK dengan kondisi bodinya mobil ini remuk di sudut jalan real yang sepi dan gelap di subuh itu. Nah, kerabat Nike yang lain ini pergilah melihat mobil Nike. Tapi awalnya dia ragu kalau ini bener Nike apa enggak gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengantarkan anaknya sekolah terlebih dahulu nih. Namun ketika balik lagi, mobil Nike ini udah nggak ada gitu. Begitu mendapatkan kabar mengagetkan itu, sang kerabat langsung meluncurlah ke kantor Polres Bandung Tengah. Nah, tempat yang disebut sebagai
tujuan evakuasi mobil Nike. Ia pun ke rumah Bang Udi nih untuk memberikan kabar kalau Nike ini kecelakaan. Saat mendengar kabar berantai bersumber dari Bang Udi itu, pihak keluarga Nike ini nggak langsung percaya gitu teman-teman. Bagaimana tidak kan? Nah, beberapa jam sebelumnya Nike kan baru pamit tuh pergi untuk bermalam minggu kan teman-teman. Pihak keluarga tuh langsung bergerak tuh. Akhirnya pihak keluarga langsung bergerak memeriksa kabar itu. Mereka dibagi tuh menjadi 2 tim. Tim pertama itu ada Bang Alan menggunakan mobil Nike lainnya yaitu Toyota CJ7 putih. Lokasi kejadian untuk mencari informasi. Sedangkan tim lainnya ada papinya Nike beserta sejumlah anggota keluarga pergi ke tempat lain. Bang Alan ingat betul ya, ia benar mandir tuh, panik bukan kepalang sepanjang jalan Riau itu jelang matahari terbit untuk melihat tanda bekas kecelakaan. Tapi tak satu pun tanda itu ia temukan meski sudah 3 kali bolak-balik. Nah, dengan asumsi sang adik dibawa ke rumah sakit, nah kemudian Bang Alan ini bergegaslah memacu mobilnya ke sejumlah rumah sakit. Ia datang itu rumah sakit besar yang ada di Bandung, termasuk rumah sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Namun Nike tak kunjung ditemukan. Keberadaan Nike masih misteri. Akhirnya Bang Alan ini telepon ke rumah lagi lah pakai telepon umum. Keluarga di rumah memintanya, coba tuh cek, datang ke kantor polisi. Pergilah Bang Alan ke sana. Sampai sana sudah ramai tuh orang. Ketika dicek-cek tuh, begitu tiba kantor polisi, Bang Alan ini kaget melihat mobil Nike Honda Civic Genio berplat D27AK, bagian depan sudah ringsek, penyek. Ya kemudian ditunjukkan oleh polisi tuh sejumlah barang-barang pribadi dalam tas Nike yang ditemukan di mobil. Nah, salah satunya telepon genggam punyanya Nike. Mengetahui mobil dan barang-barang adiknya berceceran, Bang Alan ini bertanya lagi nih kepada polisi tentang Nike-nya di mana. Nah, beberapa kali Bang Alan nanya. Nah, namun justru ia diminta duduk dulu lah Bang, duduk. Kemudian dikasih minum dan diminum kan. Dikasih minum air putih sama polisi. Bang Alan tuh panik lah kan menanti kepastian kondisinya sang adik ini. Nggak ngerti nih polisi, kayaknya polisi cuek aja gitu kesannya gitu. Terkesan santai aja gitu melihat kepanikan keluarga ini gitu. Nah sehingga akhirnya kemudian tak lama kemudian ia diberitahu bahwa Nike berada di rumah sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Nah Bang Alan tak langsung percaya kan karena ia tak menemukan Nike di sana waktu dicek tadi gitu. Nah namun Bang Alan tak kuasa tuh, terkejut lah dengar kata keterangan polisi lain lagi nih ngatakan bahwa Nike tuh nggak berada di ruangan rawat inap ataupun UGD, melainkan di ruang jenazah. Nah, pas pamit mau ke rumah sakit nih, kaki Bang Alan itu udah lemes, nggak kuat berdiri, saking terkejutnya. Nggak nyangka kan, dia dipikirnya dia kecelakaan biasa aja, paling patah-patah dikit lah dirawat gitu kan di ruangan ini atau di UGD gitu. Nggak nyangka sama sekali nih ini meninggal. Dia duduk lagi nih dan minum 3 kali diambil minum. Saya nggak tahu mau ngapain, ngeblank gitu kan. Nah setelah itu baru berdiri Bang Alan, kemudian dia pergi ke rumah sakit. Saat menuju rumah sakit ketemu tuh dengan rombongan papinya juga, dah gabunglah mereka. Waktu itu suasana Bandung itu sejuk lah dengan dapat kabarnya Nike meninggal. Rumah sakit itu tiba-tiba penuh sesak saat ruang jenazah rumah sakit Hasan Sadikin Bandung ini dipadati banyak orang waktu itu. Waktu Bang Alan dan keluarganya ini tiba. Nah, setibanya ada sekitar 150 orang lah dari penggemar dan kerabat Nike ini sudah berkumpul menyambut keluarga. Nah, Bang Alan ini nggak nyangka bahwa sudah banyak yang pihak mengetahui kabar kepergian Nike, bahkan sebelum ia dan keluarga. Sebagian dari mereka ini mengaku mengetahui kabar kecelakaan itu dari televisi dan radio. Bang Alan dan keluarga pun masuk kemudian ke ruang jenazah, sesak dan lemas lah kala melihat kondisi Nike Ardila yang biasa dipanggil Neneng atau Amoy ya, telah tiada. Mereka pun menerima laporan otopsi dari pihak rumah sakit. Tak ingin lama membiarkan Nike ini terbaring di rumah sakit di ruang jenazah, Bang Alan dan keluarganya memutuskanlah langsung membawa jenazah Nike Ardila ini ke rumah. Sekitar pukul 10.30 WIB mereka tiba di rumah dan sudah disambut tuh ratusan orang yang menunggu. Sama seperti keluarga, mereka tak percaya bahwa Nike yang cantik, baik, bersuara emas dan sedang di puncak karir itu telah tiada. Persiapan pemakaman langsung diadakan, keluarga pun memandikan dan mengafankan Nike Ardila yang diteruskan dengan sholat jenazah yang diikuti oleh para kerabat juga penggemar. Sesuai permintaan papinya Nike, dimakamkanlah
Nike ini di Ciamis, Jawa Barat. Karena katanya nih, papinya Nike ini mau menghabiskan masa pensiun di sana. Nah, jenazah Nike Ardila berangkatlah ke Ciamis pukul 2 siang, dikawal polisi. Pemakaman selesai pukul 4:30 sore, 17.30 WIB. Pihak keluarga benar-benar tidak menyangka. Para pelayat dan mobil yang mengiringi luar biasa ramai, teman-teman. Disinilah jenazah Nike Ardila kemudian dimakamkan, tepatnya di Desa Imbanegara, Kabupaten Ciamis, sekitar 180 km sebelah timur Bandung. Nike Ardila Fans Club (NAFC), sebuah kelompok yang terdiri dari penggemarnya Nike Ardila yang tergabung dalam Nike Ardila Fans Club (NAFC). Orang-orang ini sudah ada semenjak kesuksesan album pertama dan kedua Nike meledak di pasaran kala itu. Dan mereka inilah yang selalu setia dan kompak serta kuat hingga kini, teman-teman. Para penggemar garis keras Nike ini juga melakukan ritual khusus tuh pada tanggal 19 Maret dan 27 Desember. 19 Maret meninggalnya, 27 Desember ini kelahirannya Nike ya. Mereka berziarah ke makam Nike dan mengadakan acara mengenang Nike seperti memutarkan film-film Nike dan menyanyikan lagu-lagu Nike di Bandung, tempat kelahiran dan tempat berpulangnya Nike. Sebuah museum juga didirikan di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Semua barang-barang Nike Ardila ini tersimpan di sana, seperti pakaian yang dikenakannya saat kejadian dan replika kamar Nike. Nah, begitulah akhirnya perjalanan hidup hingga meninggalnya seorang legend lady rocker Indonesia. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah sang legend Nike Ardila. Di antara cerita konspirasi tadi, mana menurut kalian yang masuk akal, teman-teman? Atau ada lagi konspirasi lain yang kalian dengar yang belum aku ceritakan? Boleh ceritakan di kolom komentar ya. Terlepas dari apapun itu, perihal misteri, konspirasi misteri apa di balik kematian Nike Ardila, balik lagi, itu cuma katanya, dan hanya desas-desus tanpa ada bukti yang jelas. Jatuhnya hoax ya. Nah, tapi uniknya hal itulah yang menariknya kan, yang semakin membuat kita penasaran, mencari-cari tahu berita terkait hal ini. Bisa saja kan jika seandainya tidak muncul cerita-cerita konspirasi perihal kematian Nike Ardila ini, orang akan stop untuk mengenang dia dan melupakan Nike Ardila begitu saja. Satu hal yang pasti, kita hanya bisa mendoakan semoga arwah Nike Ardila bisa tenang di alam sana. Arwahnya ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Demikian saja video dari aku, teman-teman. Kalau ada koreksi atau yang perlu ditambahkan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jika ada cerita-cerita menarik lainnya yang ingin aku ceritakan, boleh silahkan kirim ke email mirasarini@gmail.com. Jangan lupa pencet juga tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.